Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Humaira dengan NIM 2011522005 dari kelas B Pemrograman Berbasis Objek, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Andalas. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan codingan dan demo program untuk memenuhi UAS PBO dengan dosen pengampu Pak Jeffrey Ramadhani MKom. Baiklah, pada program kali ini saya membuat beberapa kelas, yaitu ada kelas main yang saya beri nama kelas program, ada kelas penjualan, kelas obat, dan kelas transaksi. Pertama kita ke kelas program. Pada kelas program dilakukan beberapa import utility Java, yaitu ada input mismatch exception, ada scanner, ada result set, ada buffer reader, ada file reader, ada SQL, dan reset. Pada kelas program ini, pertama dilakukan connection con. Connection ini digunakan untuk melakukan koneksi pada database yang dibuat, yaitu MySQL. Selanjutnya, main programnya yaitu diinisialisasikan variabel islanjutkan yang bertipe data boolean sama dengan true, lalu ada variabel pilih bertipe data string, dan dibuat objek scanner baru yang bernama terima input. Selanjutnya dibuat juga objek baru dari kelas transaksi yaitu bernama T. Lalu dilakukan pengolahan database dengan URL sebagai berikut, yang mana nama database-nya yaitu apotek. Lalu di sini ada try, yang mana try ini digunakan untuk mencari apakah terjadi exception atau tidak. Selanjutnya akan dicari kelas yang bernama driver, lalu dilakukan connection driver manager dengan URL apotek, dengan username yang bernama root, dan password kosong. Lalu jika kelas driver ditemukan, akan ditampilkan pesan kelas driver ditemukan. Lalu di sini ada collection framework. Di sini saya menggunakan hasset, yang mana pertama dibuat objek hasset baru yang saya beri nama cat bertipe data string. Di sini saya membuat beberapa keterangan. Saya menggunakan hasset ini untuk menampilkan alamat dari apotek CIMC ini, yang mana beralamat di Kota Pariaman, Pariaman Selatan, dan Sumatera Barat. Lalu akan ditampilkan alamat titik 2 yang mana akan dipanggil hassetnya. Lalu selanjutnya akan dipanggil metode apoteker pada kelas transaksi. Kemudian dilakukan perulangan while dengan objek islanjutkan, yang mana digunakan untuk menampilkan opsi-opsi apa saja yang bisa kita lakukan pada program kali ini. Di sini terdapat 5 pilihan, yaitu ada lihat data transaksi pembelian apotek CIMC, ada tambah data transaksi, ada ubah data transaksi, ada hapus data transaksi, dan cari data transaksi. Lalu akan tampilkan pesan pilihan Anda, yang mana kita akan menginputkan untuk memilih salah satu dari 5 pilihan ini. Lalu di sini akan dilakukan percabangan, yang mana jika kita memilih pilihan 1, maka akan dipanggil metode view data pada kelas transaksi. Pada pilihan 2 akan dipanggil metode insert data pada kelas transaksi. Jika kita memilih pilihan 3, akan dipanggil metode update data pada kelas transaksi. Apabila kita memilih pilihan 4, akan dipanggil metode delete data pada kelas transaksi. Dan jika kita memilih pilihan 5, akan dipanggil metode search data pada kelas transaksi. Jika kita tidak memilih dari pilihan 1 sampai 5, atau kita menginputkan di luar dari angka 1 sampai 5, maka akan ditampilkan pesan input data tidak ditemukan. Lalu silakan pilih pilihan 1 sampai 5. Selanjutnya, jika telah selesai, maka akan ditampilkan pesan apakah Anda ingin melanjutkan, ya atau tidak. Jika kita memilih yes, maka akan dilakukan perulangan untuk
memilih program apa yang selanjutnya akan kita jalankan. Jika no, maka program akan berhenti dengan menampilkan apotekernya siapa yang telah diinputkan sebelumnya, lalu tanggal transaksi, waktu transaksi, dan pesan berikut. Selanjutnya, jika tidak berhasil atau driver tidak ditemukan, maka akan terjadi exception. Jika kelas driver tidak ditemukan, maka akan tampil pesan driver error. Selanjutnya, jika terjadi kesalahan pada SQL-nya, akan ditampilkan exception tidak berhasil koneksi. Lalu kita akan ke kelas penjualan, atau lebih tepatnya interface penjualan. Pada interface penjualan ini terdapat beberapa metode, yaitu ada metode apoteker, nomor nota, nama pembeli, kode obat, nama obat, harga obat, jumlah subtotal, diskon, dan total harga. Lalu kita akan ke kelas obat. Pada kelas obat ini dilakukan import scanner, karena nanti kita akan melakukan penginputan data. Kelas obat ini merupakan implement dari kelas penjualan, yang mana di sini yang pertama diinisialisasikan beberapa variabel, yaitu ada variabel apoteker dengan tipe data string, lalu ada no nota yang bertipe data integer, ada nama pembeli yang bertipe data string, kode obat string, nama obat string, harga obat integer, jumlah obat integer, subtotal integer, diskon integer, dan total harga bertipe data integer. Lalu akan ada objek scanner baru yang bernama input. Selanjutnya ada metode apoteker. Karena metode apoteker akan dirubah, maka akan terjadi override, yang mana apoteker sama dengan 0. Lalu ada metode nomor nota, juga dilakukan override untuk meninputkan nomor nota. Lalu ada metode nama pembeli, juga dilakukan override untuk menginputkan nama pembeli. Lalu ada metode kode obat untuk menginputkan kode obat. Ada metode nama obat untuk menginputkan nama obat. Ada metode harga obat untuk menginputkan harga obat. Lalu ada metode jumlah untuk menginputkan jumlah obat. Lalu ada metode subtotal, juga di override, yang mana subtotal sama dengan 0. Lalu ada metode diskon dan metode total harga. Lalu kita akan ke kelas transaksi, yang mana kelas transaksi ini juga dilakukan beberapa import utility Java, yaitu ada date, ada simple date format, ada input mismatch exception, ada scanner, result set, buffer reader, file reader, dan SQL. Pada kelas transaksi ini terjadi inheritance, yang mana kelas transaksi merupakan extend dari obat. Pada kelas transaksi ini juga dilakukan connection con untuk mengkoneksikan dengan database yang telah dibuat. Lalu di sini ada konstruktor transaksi, yang mana di sini saya memberi nilai awal untuk masing-masing variabel, yaitu nilai awal untuk nomor nota ada 2011522005, nama pembeli Lutfia Humaira, kode obat A1, nama obat Promax, harga obat 5.000, jumlah obat 3. Lalu di sini ada metode apoteker. Karena akan dirubah, maka terjadi override, yang mana metode apoteker ini digunakan untuk menginputkan nama apoteker. Lalu output dari nama apoteker ini akan dilakukan top uppercase. Top uppercase ini digunakan untuk menampilkan atau output dari inputan tersebut akan berhuruf besar semua. Lalu di sini ada metode subtotal, yang mana ini terjadi proses matematika. Metode subtotal ini juga di override, yang mana subtotal sama dengan harga obat dikali jumlah obat. Lalu ada metode diskon, juga terjadi proses matematika. Pada metode diskon ini terjadi percabangan, yang mana jika subtotal besar dari 150.000 dan subtotal kecil dari sama dengan 350.000, diskon sama dengan subtotal dikali 5/100, atau diskonnya berjumlah 5% dari subtotal. Else if
subtotal besar dari 350.000 dan subtotal kecil dari sama dengan 500.000, maka diskon sama dengan subtotal dikali 10%. Lalu, else if subtotal besar dari 500.000, maka diskon sama dengan subtotal dikali 15%. Else, diskon sama dengan 0. Lalu di sini ada metode total harga, juga dilakukan override karena terjadi perubahan, yang mana total harga sama dengan subtotal dikurang diskon. Di sini juga ada metode tanggal, yang mana digunakan untuk menampilkan tanggal transaksi, lalu ada metode waktu untuk menampilkan waktu transaksi. Selanjutnya yaitu metode view data. Metode view data ini, yang pertama, akan ditampilkan teks daftar transaksi pembelian apotek CIMC. Lalu dilakukan top uppercase untuk membuat daftar transaksi pembelian apotek CIMC ini berhuruf besar semua. Lalu di sini terjadi pengolahan database dengan URL sebagai berikut dengan nama database apotek. Lalu dilakukan connection driver manager dengan URL apotek, username root, dan password kosong. Lalu akan dilakukan sintak SQL yang mana select from penjualan obat. Penjualan obat merupakan nama tabel dari database apotek. Lalu akan dilakukan connection statement dan execute result set. Lalu untuk menampilkannya akan dilakukan perulangan yang mana akan ditampilkan nomor nota, nama pembeli, kode obat, nama obat, harga obat, jumlah obat, subtotal harga, diskon, total pembayaran. Perulangan ini akan terjadi sebanyak daftar transaksi pembelian pada database. Selanjutnya ada metode insert data atau untuk menambah data. Pada insert data ini akan ditampilkan pesan tambah data transaksi pembelian apotek CIMC, juga dilakukan to uppercase. Lalu di sini juga dilakukan pengolahan database dengan URL sebagai berikut seperti tadi. Lalu di sini juga dilakukan objek scanner baru yang bernama terima input dan objek baru dari kelas transaksi yang bernama T. Kemudian di sini dilakukan try untuk memeriksa apakah ada exception atau tidak. Lalu dipanggil beberapa metode dari kelas transaksi, yaitu ada nonota, metode nama pembeli, kode obat, nama obat, harga obat, jumlah, subtotal, diskon, dan metode total harga. Selanjutnya dilakukan pengolahan database dengan sintak SQL insert into penjualan obat ke dalam kolom yang ada pada database, yaitu ada kolom nomor nota, kolom nomor pembeli, kode obat, nama obat, harga obat, jumlah obat, subtotal, harga, diskon, total pembayaran dengan value dari masing-masing variabel untuk kolom tersebut. Lalu dilakukan execute statement. Jika menginputkan data berhasil, maka akan tampil pesan berhasil input data. Jika tidak, maka akan terjadi exception. Jika terjadi kesalahan pada SQL, maka akan tampil exception, terjadi kesalahan input data. Jika terjadi kesalahan pada penginputan, maka akan ditampilkan exception, inputlah dengan angka saja. Selanjutnya ada metode update data. Pada metode update data ini juga dilakukan penampilan judul, yaitu ubah data transaksi pembelian apotek CIMC. Juga dilakukan to uppercase. Kemudian ada pengolahan database dengan URL seperti tadi, lakukan koneksi ke database yang telah dibuat. Lalu dibuat objek scanner baru yang bernama terima input. Kemudian ada objek dari kelas transaksi yang baru yang bernama T. Kemudian dilakukan try untuk mencari apakah terjadi exception atau tidak. Yang pertama, akan dipanggil metode view data untuk menampilkan daftar transaksi pembelian yang ada pada database. Selanjutnya,
kita disuruh menginputkan nomor nota pembelian yang akan diubah. Kemudian kita inputkan nomor notanya bertipe data integer, lalu akan dilakukan pengolahan database, yang mana sintak SQL-nya select from penjualan obat, di mana nomor nota sama dengan nomor nota yang kita inputkan yang akan kita ubah atau diupdate. Selanjutnya akan dilakukan execute result set. Selanjutnya kita akan disuruh menginputkan data baru sesuai dengan nomor nota yang kita inputkan tadi. Nama pembeli baru yang kita inginkan, kode obat, nama obat, harga obat, jumlah obat. Lalu akan dipanggil metode subtotal, diskon, dan total harga dari kelas transaksi. Lalu akan dilakukan pengolahan database dengan sintak SQL, update penjualan obat, set nama pembeli, kode obat, nama obat, harga obat, jumlah obat, subtotal harga, diskon, total pembayaran, di mana nomor nota sama dengan nomor nota yang kita inputkan tadi. Maka jika pengubahan data berhasil, akan keluar pesan berhasil memperbaharui data transaksi pembelian apotek CIMC dengan nomor nota yang diinputkan tadi, lalu statement close. Jika pengubahan data atau update data tidak berhasil, maka akan terjadi exception, yang mana keluar output pesan terjadi kesalahan dalam mengedit data. Selanjutnya ada metode delete. Pada metode delete akan ditampilkan teks hapus data transaksi pembelian apotek. Selanjutnya juga dilakukan to uppercase, lalu akan dibuat objek scanner baru yang bernama terima input. Kemudian dilakukan try untuk mencari apakah terjadi exception atau tidak. Lalu akan dipanggil metode view data untuk melihat data yang terdaftar pada database. Lalu kita disuruh untuk menginputkan nomor nota pembelian yang akan kita hapus. Inputkan nomor nota yang bertipe data integer. Lalu akan dilakukan pengolahan database dengan sintak SQL delete from penjualan obat, di mana nomor nota sama dengan nomor nota yang kita inputkan. Lalu akan dilakukan execute result set. Jika penghapusan data berhasil, maka akan tampil pesan berhasil menghapus data transaksi pembelian apotek dengan nomor nota yang kita inginkan. Lalu, jika tidak berhasil untuk menghapus data, maka akan terjadi exception, yang mana tampil pesan terjadi kesalahan dalam menghapus data obat. Selanjutnya itu ada metode search data. Pada metode search data ini ditampilkan teks cari data transaksi pembelian apotek. Juga dilakukan to uppercase. Lalu selanjutnya ada pengolahan database dengan URL sebagai berikut. Lalu dibuat objek scanner baru yang bernama terima input. Lalu kita akan disuruh untuk menginputkan nama obat yang akan dicari, yang mana diberi nama variabel keyword yang bertipe data string. Lalu dilakukan pengolahan database dengan sintaks SQL select from penjualan obat, di mana nama obat sesuai dengan keyword yang kita cari. Lalu dilakukan execute result set. Untuk menampilkan data yang kita cari, akan juga dilakukan perulangan, di mana di sini saya menggunakan perulangan while. Sesuai dengan nama obat yang kita cari, akan ditampilkan data nomor notanya, nama pembeli, kode obat, nama obat, harga obat, jumlah obat, subtotal harga, diskon, dan total pembayarannya. Selanjutnya, saya akan mendemokan program yang telah saya buat. Ketika program di-run, maka akan tampil kelas driver ditemukan. Selanjutnya, akan ada judul Selamat Datang, Rumah Sakit Citra Gupsor Medical Center,
apotek CIMC dan alamat dari apotek tersebut, yaitu di Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Sumatera Barat. Lalu kita akan disuruh untuk menginputkan nama apoteker. Di sini saya membuat nama apotekernya. Lalu kita disuruh memilih program yang akan kita jalankan untuk database. Di sini ada lihat data transaksi, tambah data transaksi, ubah data, hapus data, dan cari data. Di sini kita akan memilih nomor 1. Maka data di sini akan kosong karena kita akan lihat pada database-nya yang mana belum ada data pada database, sehingga akan tampil kosong di sini. Apakah Anda ingin melanjutkan? Kita pilih yes. Lalu kita pilih pilihan 2 untuk tambah data transaksi. Maka kita akan disuruh untuk menginputkan nomor nota, yaitu di sini saya membuat 10001, nama pembelinya Lala, kode obat A2, nama obat CTM, harga obat 4.500, jumlah obat 5. Maka jika input data berhasil, maka di sini akan tampilkan berhasil input data. Kita lihat pada database-nya. Maka data yang kita inputkan tadi akan masuk ke dalam database sebagai berikut. Lalu kita coba lagi untuk menambahkan data. Kita pilih yes, kita pilih nomor 2. Sini kita inputkan lagi 2002, nama pembeli Ani, kode obat A7, nama obat paracetamol, harga obat 7.000. Di sini kita buat 30 buah jumlah obatnya, maka akan tampil berhasil input data. Kita cek pada database-nya. Maka data yang kita inputkan tadi akan masuk ke dalam database sebagai berikut. Kita coba lanjutkan. Ya, kita inputkan data lagi, 003, nama pembeli Dodo, kode obat A5, nama obat C, harga obat 5.000, jumlah obat 50, maka akan berhasil input data. Ya, kita coba untuk lihat data transaksi. Maka akan tampil daftar data transaksi pembelian apotek CIMC pada database, yaitu ada nomor nota 1001, 1002, 1003. Maka pada database akan seperti ini. Selanjutnya kita akan coba untuk mengubah data transaksi. Kita pilih nomor 3. Misalnya kita akan mengubah nomor nota pada pembelian yang kedua, yaitu di sini kita disuruh untuk menginputkan nomor nota pembelian yang akan diubah 1002. Maka di sini akan tampil nama pembeli yang lama. Kita akan inputkan nama pembeli yang baru. Misalnya bernama Shiva. Lalu kode obatnya kita inputkan A4. Misalnya nama obatnya berubah menjadi antasida. Harga obatnya 3.000. Jumlah obatnya kita buat 10.
maka akan tampil berhasil memperbaharui data transaksi pembelian obat CIMC pada nomor nota 10002. Kita lanjutkan, kita lihat data transaksi yang kita ubah, apakah berubah atau tidak. Maka di sini akan tampil input data yang baru, yaitu dengan nama pembeli Syifa. Kita lihat pada database, maka di sini juga akan terupdate. Kita lanjutkan. Selanjutnya kita coba untuk menghapus data transaksi. Kita pilih pilihan 4. Di sini kita disuruh untuk menginputkan nomor nota pembelian yang akan kita hapus. Kita coba untuk menghapus data pada nomor nota 1001. Maka akan tampil berhasil menghapus data transaksi pembelian apotek dengan nomor nota 1001. Kita tekan ya. Kita lihat data transaksi. Maka yang terdaftar pada database saat ini tinggal yang nomor nota 1002 dan 1003. Kita lihat pada database. Maka yang data 1001 tadi juga terhapus. Selanjutnya kita lanjutkan. Kita lanjut kepada program pada pilihan 5, yaitu cari data transaksi. Pilih 5, kita disuruh untuk memasukkan nama obat. Di sini kita akan cari nama obat, yaitu FitC. Maka akan tampil data-data pada transaksi dengan pembelian obat FitC dengan nomor nota 1003, nama pembeli Dodo, kode obatnya A5, nama obatnya FitC, harga obatnya 5.000, jumlah pembeliannya 50, total harganya 250.000 dengan diskon 12.500 dengan total pembayaran 237.500. Maka telah selesai. Apakah Anda ingin melanjutkan? Kita pilih no. Maka program akan berhenti dan tampil nama apotekernya, yaitu Lutfi Humaira, tanggal transaksinya yaitu Saturday atau 1 Januari 2022, waktu transaksinya yaitu jam 22 menit ke-47 detik ke-26. Terima kasih, semoga lekas sembuh. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in a Benz.